Selamat pagi atau siang, perkenalkan nama saya Ahmad Ainul Yakin dengan nomor induk mahasiswa 2505 1204 221. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai algoritma multiple feedback queue atau bisa disebut dengan MFQ. Dalam manajemen proses di sistem operasi, judul presentasi saya adalah Multiple Feedback Queue, Fleksibilitas dalam Penjadwalan CPU. Apa itu penjadwalan proses? Penjadwalan proses adalah sebuah mekanisme fundamental dalam sistem operasi yang tugasnya itu untuk mengatur alokasi waktu CPU kepada proses-proses yang sedang berjalan. Penjadwalan proses dapat dibayangkan sebagai inti dari pengelolaan sumber daya sistem operasi. Kemudian tujuan utama dari penjadwalan proses yaitu efisiensi CPU, memastikan CPU buat tetap sibuk dan tidak dalam keadaan idle. Kemudian keadilan, yaitu setiap prosesnya itu mendapatkan jatah waktu yang proporsional. Kemudian responsif, yaitu memberikan tanggapan cepat terhadap pengguna. Kemudian ada banyak algoritma, salah satu yang paling canggih adalah MFQ, karena sifatnya yang lebih adaptif. Kemudian mengenal multiple feedback queue atau MFQ. MFQ ini merupakan pengembangan dari algoritma multi-level queue. Perbedaan mendasarnya adalah kemampuannya memindahkan proses antrian-antrian itu atau yang dikenal sebagai migrasi. Konsep utamanya dalam MFQ itu adanya mekanisme umpan balik terhadap perilaku proses. Jadi, proses yang sering menggunakan CPU dalam waktu lama akan terkena penalti berupa penurunan prioritas. Kemudian sebaliknya, proses yang menunggu terlalu lama berpotensi untuk dipromosikan ke antrian yang lebih tinggi untuk mencegah terjadinya starvation. Dengan adanya mekanisme ini, MFQ mampu beradaptasi secara dinamis terhadap karakteristik proses yang berjalan. Kemudian tujuan utama MFQ yaitu ada 3, responsif, efisien, dan anti-starvation. Apa itu responsif? Yang dimaksud dengan responsif yaitu proses interaktif yang umumnya berdurasi pendek akan ditempatkan pada antrian prioritas yang tertinggi, sehingga menerima respon yang lebih cepat. Kemudian efisiensi. CPU tidak akan terblok oleh proses-proses panjang karena proses tersebut itu nanti akan digunakan ke antrian yang lebih rendah, sehingga CPU dapat terus memproses tugas lain yang lebih pendek.
atau yang lebih singkat. Kemudian ada anti-starvation, yaitu pencegahan adanya pencegahan starvation, yaitu dengan adanya mekanisme promosi, proses panjang tidak akan mengalami kekurangan jatah waktu, karena mereka tetap memiliki kesempatan untuk naik ke prioritas yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Kemudian ada struktur antrian dalam MFQ. Secara struktur, MFQ terdiri dari beberapa tingkatan antrian dengan prioritas yang berbeda-beda. Semakin tinggi posisi antriannya, maka semakin tinggi pula prioritasnya. Namun, semakin kecil quantum time-nya. Jadi, semisal Q1 antrian prioritas tertinggi, mereka memiliki quantum time yang paling kecil. Biasanya ini tuh digunakan untuk proses-proses pendek yang membutuhkan respon yang lebih cepat. Kemudian ada Q2 atau antrian yang kedua. Q2 ini adalah antrian prioritas menengah. Biasanya memiliki quantum time yang sedikit lebih besar dari Q1. Di sini, proses dengan durasi sedang akan diproses. Jadi, yang waktunya lebih lama dari kuantum 1 itu akan diproses di antrian kedua atau di kuantum yang kedua. Kemudian ada Q3 atau antrian prioritas yang paling bawah atau yang paling rendah. Memiliki quantum time yang paling besar atau bahkan menggunakan algoritma FCFS. Biasanya itu kebanyakan itu diperuntukkan bagi proses-proses yang panjang. Jumlah antrian dan besaran quantum time pada setiap tingkatan merupakan parameter yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistemnya. Kemudian flowchart atau mekanisme kerja dari MFQ. Berikut adalah alur kerja dari algoritma MFQ. Yang pertama atau yang nomor 1 itu proses baru masuk, antrian paling atas Q1. Proses yang baru memasuki sistem itu nanti akan langsung ditempatkan di antrian yang paling atas atau yang paling tinggi, yaitu di Q1. Kemudian yang kedua adalah menjalankan sesuai kuantum antrian tersebut. Nah, proses tersebut kemudian itu akan dijalankan dengan quantum time yang ditetapkan untuk antrian tempatnya berada. Kemudian kita akan mengecek apakah proses tersebut selesai. Setelah quantum time-nya habis, dilakukan evaluasi. Apabila proses tersebut telah selesai, maka nantinya proses akan otomatis keluar dari sistem. Apabila proses tersebut itu tadi belum selesai, maka proses akan diturunkan ke antrian di bawahnya,
Misal yang awalnya di Q1 akan diturunkan ke Q2 atau dari Q2 diturunkan ke Q3. Intinya akan diturunkan ke satu langkah lebih mundur dari antrian sebelumnya karena akan memakan waktu yang sedikit lebih lama. Kemudian di langkah keempat yaitu nomor 2 dan nomor 3 itu akan diulang hingga prosesnya dinyatakan benar-benar selesai. Jadi setelah kita melakukan langkah ketiga itu, langkah keempat akan dijalankan. Nah, langkah keempat ini dia akan mengulangi langkah kedua dan langkah ketiga untuk memastikan hingga proses benar-benar dinyatakan selesai. Kemudian di langkah kelima ini sebagai langkah antisipasi terhadap starvation, yaitu nanti proses sistem kita yang terlalu lama nungguin atau terlalu lama menunggu itu di antrian bawah itu nanti bisa dinaikkan kembali ke antrian yang lebih tinggi, yaitu melalui mekanisme yang disebut dengan promosi. Nah, itu adalah mekanisme kerja dari MFQ atau flowchart-nya, atau bisa disebut dengan alur kerja dari algoritma MFQ ini. Kemudian ada simulasi chain card. Di sini tuh terdapat 4 proses dengan kebutuhan waktu CPU yang berbeda-beda, yaitu P3 dengan 3 milisecond, P1 dengan 6 milisecond, P4 dengan 10 milisecond, dan P2 20 milisecond. Konfigurasi antrian yang digunakan adalah Q1 dengan 2 milisecond, Q2 dengan 4 milisecond, Q3 yaitu tak terbatas atau hingga prosesnya itu selesai. Kemudian diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu P3 dinyatakan selesai pada Q1 dan P1 dan P4 dinyatakan selesai pada Q2. Kemudian P2 dinyatakan selesai pada antrian 3 atau pada Q3. Simulasi ini itu menunjukkan bahwasanya proses yang pendek itu dapat diselesaikan dengan cepat di antrian yang atas, sementara proses yang membutuhkan waktu sedikit lebih lama atau membutuhkan waktu yang panjang tetap mendapatkan alokasi waktu di antrian di bawah. Seperti itu. Kemudian apa saja sih keunggulan dari MFQ ini? Berdasarkan mekanisme yang telah saya pelajari, menurut saya terdapat beberapa keunggulan dari algoritma MFQ. Yang pertama yaitu sifatnya yang dinamis, kemudian orientasi dari penggunanya, kemudian throughput-nya yang tinggi, yang keempat adalah keadilan. Jadi yang dimaksud dengan sifat dinamis itu tidak kaku seperti algoritma yang lain. Berbeda dengan
MFQ ini. MFQ ini itu algoritma yang dia itu mampu beradaptasi terhadap perubahan atau perilaku sebuah proses selama dieksekusi. Kemudian user centric, cocok untuk sistem yang butuh respon cepat atau OS yang lebih modern. Orientasi pengguna algoritma ini itu sangat sesuai untuk sistem operasi yang modern karena mengutamakan responsivitas yang lebih terhadap interaksi penggunanya. Kemudian throughput yang tinggi. Dengan caranya memisahkan proses pendek dan panjang, CPU itu nanti dapat bekerja secara lebih optimal sehingga jumlah proses yang diselesaikan per satuan waktu menjadi lebih tinggi. Keadilan alokasi sumber daya waktu. Proses yang panjang tidak diabaikan karena adanya mekanisme promosi yang mencegah starvation tadi. Kemudian ada tantangan implementasi. Yang pertama adalah kompleksitas desain. Berapa jumlah antrian dan berapa besar kuantum tiap antrian. Perancang sistem harus menentukan secara tepat, lebih tepatnya, supaya nanti antrian yang akan digunakan itu atau antrian yang akan digunakan serta besaran quantum time untuk setiap tingkatan. Nah, keputusan ini itu akan sangat mempengaruhi kinerja dari keseluruhan sistem ini. Jadi itu harus benar-benar dipastikan secara tepat jumlah antrian dan quantum time-nya. Kemudian yang kedua itu di sini ada kebijakan promosi. Kapan proses di antrian bawah bisa naik lagi, dan jika salah satu atur bisa terjadi overhead. Kebijakan yang terlalu agresif itu dapat mengganggu proses di antrian atas, sementara kebijakan yang terlalu konservatif dapat menyebabkan starvation. Makanya di dalam sistem ini itu menurut saya diperlukan parameter yang tepat untuk menentukan kapan sih suatu proses di antrian bawah ini layak untuk dipromosikan. Seperti itu. Kemudian ada beban tuning, yaitu parameternya itu harus disesuaikan dengan karakteristik beban dari sistem. Parameter dalam MFQ ini itu harus disesuaikan dengan karakteristiknya atau disesuaikan dengan karakteristik dari beban kerja sistemnya. Kemudian sistem dengan dominasi proses interaktif itu lebih memerlukan konfigurasi yang berbeda dengan sistem yang didominasi oleh proses komputasi yang lebih berat. Seperti itu. Kemudian ada penerapan di dunia nyata. Algoritma MFQ tidak hanya menjadi konsep tetapi telah diimplementasikan secara luas dalam berbagai sistem. Seperti sistem operasi umum yaitu ada Windows, ada Linux. Nah, di Windows ini ada scheduler berbasis prioritas yang dinamis. Kemudian di Linux ada CFS atau bisa disebut dengan completely fair scheduler yang terinspirasi dari MFQ.
Kemudian ada sistem operasi umum yaitu macOS. Sistem waktunya tayang lembut, kemudian cloud computing, kemudian sistem embedded. Kesimpulannya adalah menurut saya itu pertama yaitu MFQ itu merupakan algoritma penjadwalan yang pintar karena belajar dari perilaku proses. MFQ ini merupakan algoritma penjadwalan yang adaptif ya, bisa saya bilang itu adaptif karena dia itu mampu mempelajari dan merespon perilaku proses yang berjalan. Kemudian menggabungkan kecepatan round robin dan keadilan FJFS. MFQ mengkombinasikan keunggulan dari beberapa algoritma yaitu kecepatan layanan seperti pada round robin dan keadilan alokasi seperti pada FJFS. Kemudian yang ketiga yaitu meskipun memiliki kompleksitas, tetapi implementasi yang tinggi MFQ ini bisa menjadi fondasi utama dalam sistem operasi modern karena sifatnya yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pengguna dan sistem. Kemudian yang keempat yaitu kinerja optimal dari MFQ sangat bergantung di ketepatan dalam menentukan parameter-parameternya seperti jumlah antrian atau besaran quantum time-nya dan kebijakan promosinya. Selanjutnya di sini ada daftar pusaka. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai algoritma multiple feedback queue atau algoritma MFQ dalam manajemen sebuah proses. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.